Stone Cold balik besok. Menurut gua Brock Lesnar yang balik. Oke, ini kita punya segmen namanya ngobrolin wrestling. Selamat datang. Kita bakal ngobrolin wrestling bersama gua, Bung Jack, dan Dengan gua Bung Okta. Tapi sebelum kita mulai ngobrolin wrestling nih, gue tuh pengen ngobrol dulu ke lu, Iya. Bung Jack. Kenapa sih kita tiba-tiba tuh ngobrolin wrestling? Iya. Ini sebenarnya ini ya, kita tuh tertrigger dengan sekarang momentumnya tuh WrestleMania 40 di depan mata ya sudah jelas. Dan sepertinya tidak ada yang buat talk wrestling yang lebih deep dan segala macam. Jadi ini harapannya kita kayak bisa bikin recap atau dari perspektif kita lah kurang lebih gimana saat kita lagi mengenjoy wrestling yang mana yang sekarang yang kita mau bahas ya WWE WrestleMania 40 gitu. Kalau lu gimana, Bung Okta? Kenapa Kalau berapi-api gue tuh, sekali tiba-tiba untuk ini? kalau gue tuh pribadi sebenarnya gini, gue tuh pengen ngobrol gitu. Gue tuh pengen ngobrolin wrestling, cuman kalau ngobrolin sendiri tuh kan nggak enak ya. Kayak Hmm. ngobrolin sendiri juga. Kayak lebih enak kita ngobrol berdua gitu. Kan enak gitu. Gue ngobrol dari perspektif gue, dirimu juga ngobrol dari perspektif dirimu gitu, Bung Jack. Jadi kan lebih enak gitu. Jadi kayak kita bisa dapat point of view yang berbeda gitu. Misalkan, oh gue suka ini, belum tentu dirimu suka gitu. Ya siapa tahu buka jembatan ke komunitas kita bisa ngobrol dengan lebih banyak gitu kan, lebih baik gitu. Nah itu sih kenapa tiba-tiba kita ngobrolin wrestling hari ini. Iya, gue agak terpantik juga sih karena gue sebenarnya tahu kayak fans wrestling tuh sebenarnya banyak, apalagi di Indonesia sebenarnya. Cuman emang kurang apa ya, kurang kelihatan kali. Kita kayak fans-fans banyak yang tertidur gitu. Kita tuh ngobrolin sebenarnya, cuman kayak nggak ada, Ngobrol personal, nggak ada iya ngobrol personal, ranahnya gitu. nggak ada dokumentasinya juga jadinya gitu. Nah ini kita Nggak mau ada ranahnya kita ngobrolnya gitu. benar, nggak ada apa ya rangkanya gitu. Makanya ya udahlah Mm-mm. kita bikin ngobrolin wrestling ini karena ini juga baru episode perdana ya. Mungkin kalau ada feedback atau apa nanti boleh tinggalin komentar aja kalau misalkan kalian nonton ya. Kalau bisa didengarkan juga. Semoga eh kalian demen ya, iya kalian benar pada benar benar. demen. Terus Kalau tidak ya demen, kalau kalau tidak demen misalkan tidak apa-apa. Nanti kedepannya yang akan penting lebih ditonton. baik. Iya. Oh. Tapi oke, Ya, Bung Jack, kita hari ini kita bakalan ngobrolin soal WrestleMania 40 ya. ya, deal. Ya, itu kan kita tahu kan WrestleMania kan sekarang tren itu kan dipisah jadi 2 hari mulu tuh. Jadi Jadi ada dua Day hari. One dan Day Two. Kebetulan eh, kita sudah nonton Day One. Nah, Day One ini akan kita bahas sekarang Yuk, gitu. Nah, deal. tapi Let's go sebelum saja. kita bahas ke Day One, sebelum kita pada bahas ke Day One-nya, Hmm. sebenarnya gini, kita mulai dari stage-nya dulu deh. Karena kan kayak ya namanya sebelum show wrestling itu dijalankan kan pasti ditunjukin dulu tuh. Dari WWE yang itu kan gede dari yang banget tuh. luar dulu ya, paling luarannya Iya, dulu dari ya. luar dulu. Karena Betul. toh Jadi itu juga kayak shot-shot promo materi mereka sebenarnya pasti pamer panggung dulu ya kan. betul, Hmm. pamer panggung baru mereka bikin promo videonya. Nah, Ya. menurut lu, Bung Jack, panggungnya itu gimana? Stage WrestleMania 40 itu gimana? Lu demen kah? Atau misalkan lu kurang demen gitu? Ini untuk khusus yang 40 nih ya. Sebenarnya Hmm. kalau pertama kali impresinya justru logonya tuh kan bagus ya. WrestleMania 40 jadi kan XL gitu kan ya. Panggungnya ada Betul. kayak big drop Kan XL itu gitu ya. Romawi kan maksudnya. Excel itu kan maksudnya Romawi gitu. Betul. Oh ya Romawi benar 40. Nah, Tapi Romawi 40. di Titantron ya istilahnya di Titantronnya tuh di stage Hmm. atasnya tuh sebenarnya sudah kece tapi masuk ke panggungnya tuh kayak biasa sekali ya kalau menurut saya. nggak Kayak ada nggak ada kayak sentuhan-sentuhannya sama sekali kayaknya nggak ada yang spesial gitu ke arah panggungnya tuh. kayak kita lagi nonton Raw versus Special Iya tau nggak? benar benar Kayak benar Raw dan versus Special kayak nggak ada apa-apanya gitu di loh. sininya doang nih yang dibenerin ya di jalur masuknya doang gitu ya dibenerin tapi Aduh, di sininya kayak aduh. default default sangat default. Tapi kalau kalau menurut lu soal default gitu ya, kalau kalau versi lu sendiri sebenarnya yang paling oke untuk stage WrestleMania itu dari tahun pertama sampai ke 40 nih. Ini tahun ini kan tahun ke-40 nih. Nah, itu Mhm. paling oke tuh yang mana tuh? Gue tuh sebenarnya nggak terlalu ngeliatin panggung ya sebenarnya. Jadi Mhm. kayak bukan oh sangat memperhatiin panggung ini ntar bagus atau enggak. Tapi mungkin kalau yang diingatan gue
kayaknya mungkin yang zaman dulu banyak stage yang unik-unik gitu ya. Misalnya kayak yang WrestleMania berapa ya? 6 atau 7 gitu yang panggungnya temanya tuh pokoknya Caesar Palace gitu. Jadi Ya, 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 Yunani-Yunani ya. gitu. Yunani-Yunani Income ada Yunani. kayak Ya, ya, ya. apa tuh mahkotanya Julius Caesar kan kayak trademarknya kan Ya, kayak bunga bunga gitu Julius kan. Caesar itu Las Vegas ya dulu ya. Las Vegas kalau Di nggak Las salah ya. Vegas ya, di Las Vegas. Iya, Betul, iya. ya, zaman-zaman dulu Las Vegas dan belum ada Titantron berlebihan, Iya belum benar, ada default banget. api Kayaknya berlebihan gitu. juga kalau Kayak ngelihat disorot ke audiens tuh kayaknya sepi gitu. Maksudnya ya, dikit orangnya ya, nggak ya, banyak ya, lah. ya. Apalagi kita tahu kan Las Vegas kecil ya sebenarnya kotanya tuh. Iya, I mean pada zaman dulu ya, gue nggak iya. bilang sekarang. Kalau sekarang kan megahnya minta ampun gitu loh. Pada zaman dulu, iya, itu Iya, juga salah satu menurut gue itu ke unik. yang Walaupun ya kayaknya kok nggak perlu sampai kayak gitu sebenarnya karena nggak nyambung iya. sebenarnya kayak gitu sama wrestling gitu. Kayak, apalagi WrestleMania itu kan kayak Super Bowl-nya mereka atau mungkin gini, kalau kita ngomong di olahraga lain tuh kayak World Cup-nya mereka gitu loh, Iya, iya. kayak yang gitu loh, yang best of the best gitu. Tiba-tiba masuk Iya, kenapa jadi Palace kosong gitu, kayak seakan-akan "Ya apa ini lu baru bikin bos gitu, baru bikin iya. show nih gitu." Itu gue cukup mempertanyakan keputusan kreatifnya itu sebenarnya saat itu kenapa begitu milih temanya. Nah, kalau lu sendiri tapi gimana, Bung Okta? Kayak Oke, gini, kalau gue pribadi sebenarnya ya, XL, WrestleMania XL atau WrestleMania 40 kan tajuknya itu kan adalah biggest WrestleMania ever iya, ya, karena kan tagline. secara Romawi XL gedenya minta ampun, terus Hmm. logonya juga yang apa, lonceng sampai retak karena saking gedenya gitu kan. Jadi ekspektasi gue tadinya itu Hmm. sebelum di reveal itu wah mereka bikin props lonceng entah dari ya mungkin nggak sampai yang besi lah ya, mungkin kayak dari gabus kayak plastik kayak whatever it is ya, kayak Hmm. mungkin di tengah-tengah atau logo gitu. Ekspektasi gue tuh high gitu loh. Hmm. Terus ketika cuman logo XL di depan gue kayak walaupun Hmm. XL-nya itu gede banget kalau kita pikir. Maksudnya gini, ketika kita lihat logo XL itu kelihatan biasa, tapi ketika orang berdiri itu tuh ukurannya itu sekitar 5 orang biasa gitu, 5 orang bule biasa pada zamannya. Mungkin Hmm. seukuran kalau orang normal 175 dia ada 5 bisa dijajar 5 biji berarti kayak Hmm. 6 meter. Di Lu 6 bayangin 6 meteran, meter tuh ya. gede gitu. Iya, gede gitu. Ya, tapi stage-nya sendiri itu plain banget karena WrestleMania harusnya megah yang misalkan kayak orang lagi fashion show gitu loh, yang kayak jalannya panjang banget, ini kecil gitu, pendek. Gue kayak gitu. Tapi gini, kalau ngomongin favorit sebenarnya gue Hmm. ada 2 yang paling gue demen. Hmm. Nomor 2 dulu deh gitu, kita simpan yang paling nomor 1. Nomor 2 itu adalah WrestleMania 24. Mungkin kalau misalkan lo inget itu yang paling ikonik buat gue di situ adalah match di mana Ric Flair last match-nya dia. Jadi kalau dia Hmm. kalah dia pensiun. Itu dia lawan Shawn Michaels. Nah itu Karir match ya, karir match itu kalau nggak salah. ya, jadi kayak career match gitu, career ending match. Jadi eh, stage-nya itu buat gue tuh bagus gitu. Yang itu diadainnya di Florida waktu itu. Dan wow gitu. Itu pertama gue lihat kayak bagus banget, ada ya kayak pohon kelapanya lah, prop-propnya kayak lu Hmm. berasa kayak bener-bener lu lagi di Florida nih gitu. Itu keren gitu. Nah, favorit gua kebetulan ada di tempat yang sama di Florida. Itu Iya. 9 tahun kemudian itu ada di WrestleMania 33. Itu di Florida, mereka ngadainnya itu di Universal Studio Florida. Itu gokilnya minta ampun. Lu bayangin kayak stage-nya WrestleMania udah gede, logo Universal yang sangat unik gitu, yang bulat bumi, terus ada tulisan Universal itu diganti jadi WrestleMania. Wah itu Itu gokil. Kalau mungkin ya, mereka beneran di dalam court-nya itu. Mereka bener-bener betul. di dalam court Jadi Universal kayak ya ceritanya ya waktu itu ya, ya. jadi di Iya. situ pada saat itu. Nah itu mungkin gini, kalau kita flashback sedikit untuk stage-nya itu stage di mana kita ingat Hardy Boys ada kembali itu Comeback ya, comeback. crowd electric yang minta ampun. Itu Sepertinya gokil. kalau dalam ingatan gue tuh kayaknya biggest pop, salah satu biggest pop tahun itu gitu. Jadi banyak orang yang bikin Betul. highlight biggest popnya WWE tahun itu ya Hardy Boys comeback itu. Gokil sih. Tapi gue jadi penasaran deh. Buat yang lagi nonton, itu Hmm. kalau lu orang itu demen WrestleMania, secara stage ya, kita nggak ngomong Iya, overall iya. dulu. Secara stage itu, yang bikin lu inget sama WrestleMania itu yang tahun berapa sih gitu? Tuh, Nah, menarik tuh, ceritain ke menarik. kita dong nanti ya. Iya, iya. Mantap, Gila mantap. gitu. Terus, kalau ngomongin WrestleMania, itu pasti nggak akan lengkap tanpa yang namanya penonton dong. Nah, Kayak in the penonton crowd. itu kan, kayak namanya penonton WrestleMania pasti kan hebohnya minta ampun.
Tapi buat gue Hmm. Night One kemarin terlalu plain. Aduh, Gimana gue nggak gimana? bilang mereka kayak orang mati ya gitu, Hmm. enggak gitu. Mereka tuh punya semangat, tapi kayak gue nggak tahu. Mungkin karena mereka ekspektasinya udah, oh gue mau nonton Hmm. nanti Hmm. hari kedua poinnya apa? Bisa jadi, ya namanya di Iya, mana-mana hari kedua pasti harusnya jadi puncaknya mereka gitu. jauh Itu lebih gue seru. ngerti gitu. Tapi Hmm. ya, tapi kayak penontonnya itu di situ tuh kayak kebanyakan tuh diem gitu. Gue kayak ya kayak kita lagi orang mau ibadah. Lu bisa bayangin gak orang mau ibadah gitu duduk diem gitu. Ya paling sesekali kalau disuruh ngobrol-ngobrol gitu. Kayak lagi nonton racing apa lagi ibadah bos gitu. Jadi buat gue tuh kayak disayangkan banget sih, kayak kenapa sih nggak pada heboh gitu. Tapi Itu menurut lu itu karena faktor ini gak sih, kayak outdoor crowd yang susunannya jauh lebih kayak susunannya itu tuh banyak kepisah-pisah sama ada kayak space-space kosong gitu kan. nah Misalnya sama kayak eh, Elimination Chamber yang di Perth gitu. Sempet betul betul ada betul tuh, itu kan itu terbuka kan juga tuh. terbuka outdoor, orang yang di atas banyak banget, dan which is itu nggak kesorot biasanya kan, nggak kesorot kamera. Betul betul Karena kita dari betul POV betul nonton layar kaca kan, nggak langsung di sana kan, nggak kesorot tuh yang atas. Tapi kalau betul betul dia betul air view gitu tuh kelihatan kayak jalur-jalur kosongnya tuh emang dibikin space banyak gitu sebenarnya. betul. Apa karena faktor itu juga nggak ya? Sebenarnya kelihatan. Itu bisa jadi faktor satu ya, tapi buat gue pribadi kalau gue ngeliat itu emang mungkin crowdnya aja yang gini, gue nggak bilang mereka cupu, nggak, mungkin mereka kurang memberikan sebuah punch atau impact gitu sih. Karena buat gue gini Hmm. loh, WrestleMania itu kan dari tahun ke tahun itu kan selalu kayak jadi event terbesarnya mereka, yang dimana itu Hmm. akan selalu di stadion terbuka gitu loh. Ya. Dan buktinya tahun ke tahun itu kita selalu mendengar suara yang oh gitu. Tapi ya bisa jadi Hmm. Hmm. menurut gue itu gini, faktornya itu adalah gini. Tahun ini itu kita nggak terlalu mendapatkan surprise nostalgia. I Oh mean, ya ya. WWE itu kan terkenal dengan nostalgianya nih. Apalagi Tahun-tahun kalau ini nih, WrestleMania WrestleMania ya. kan. Kalau WrestleMania biasanya pasti ada yang return gitu lah ya kan. Lu bayangin kalau misalnya Stone Cold kembali di situ, kaca pecah Nah, di musik. Ya apa nggak gila itu orang-orang. tapi ini kan mungkin gini, ini karena kita kan baru ngomongin yang night night one, day one ya kan. Jangan-jangan Betul, kita mungkin nggak tahu. disimpan buat besok ini, jangan-jangan nih. Betul, betul. Siapa tahu Undertaker kembali? Nah, Nah, ya. Kita tahu. Siapa tahu Stone Cold kembali? nah itu Ayo, atau John Cena mungkin. Nah, kan kita nggak tahu. kita kasih tahu ini aja tadi ya, yang trivia dari komentar YouTube WWE ya. Ya kan. Betul. Jadi ceritanya kan Roman Reigns tuh besok itu persis 1316 hari title reigns Mm, kan. Nah, mm. ada yang komen konspirasi 1316 ya. 316 berarti besok Stone Cold return udah katanya. Cocok logi yang sangat membagongkan, tapi saya dukung gitu, saya dukung. Saya Gue dukung sih itu akan terjadi sangat besok. Hmm. gila itu kalau sampai benar-benar terjadi, itu gue bilang itu bukan sebuah konspirasi lagi. Itu adalah sebuah settingan. Sengaja sudah disetting, sudah dihitung sama WWE. Oh, Mantep kita banget udah bikin timingnya. gitu. Oh, Nih. timingnya sih luar biasa sih. Orang yang 1300. komen kayak gitu kalau ternyata beneran besok gak kejadian, nah itu hire tuh orang itu jadi WWE kreatif tuh sebaiknya tuh. Itu luar biasa. Itu sangat-sangat luar biasa kalau misalkan bisa seperti itu. Itu gokilnya minta ampun. Oke lah, Oke, kalau gitu kita langsung ke habis ini ya, ngomongin klub kita masuk lah ya ke match-matchnya matchnya gitu. Day One ya. Betul. Jadi kan kayak Day One itu kan kita Ada ada 7 7. match tuh. Kita mulai dari yang ada 7. Dari pembukanya itu kan ada Rhea Ripley, terus lawannya Becky Lynch gitu. Becky Lynch. Yang kita tahu Becky Lynch itu kan pemenang Royal Rumble. Rhea Ripley itu adalah Women's World Champion yang udah menang title itu terakhir itu tahun lalu di WrestleMania gitu. Jadi dari WrestleMania tahun lalu dia menang sampai WrestleMania yang sekarang, jadi jaraknya setahun, dia selalu jadi champ gitu. Jadi gini, ekspektasi gue ketika di match ini adalah, wah kayaknya selesai deh, title reign-nya itu udah cukup lah gitu, Iya, Rhea Ripley. udah indah, akan di replace dengan Becky gitu. Jadi hype match-nya pun gokil, build up match-nya di Raw Build segala up ya. macam udah sangat oke gitu. Yang kita tahu notabene gini, stylenya WWE itu adalah ketika seseorang yang lebih sering jadi underdog di build up-nya atau kayak yang sering dipukul, kayak yang jadi korban begitu. Iya. Biasanya di match-nya itu tiba-tiba menggokil gitu. Iya. Menggokil itu akan jadi imba lah kasarnya begitu kan. Iya.
Tapi surprisingly match ini tuh berjalan kayak, gue nggak bilang one sided ya gitu. Itu matchnya pribadi buat gue itu gokil gitu. Salah satu match women terbaik Yang ini pada ya malam lumayan itu. memorable lah. Lumayan Iya, memorable lah. lumayan memorable buat gue gitu. Tapi jadi ceritanya tuh buat gue tuh ketika gue nonton tuh kayak gini loh. Kayak Rhea Ripley itu adalah final boss. Sorry, The Rock. Ada pun sedikit kayak gitu. Bukan final boss, tapi kayak lawan boss lah. Kalau kita lagi main game tuh kayak lagi Iya, lawan iya. boss. Kita tuh jadi Becky Lynch gitu, yang kayak karakter gitu. Jadi semua skill kita keluarin dari yang kayak apa armbarnya dia segala macem udah dikeluarin, udah dibanting, tetap Rhea Ripley nggak bisa dikalahkan sampai udah di riptide berapa kali pun Becky tetap balik. Yang gue kayak wah ini kayaknya biasanya tuh kalau kayak momentumnya Rhea Ripley ketika lu riptide bisa di kick out selesai lah, kita tahu dia udah lagi lu kalah lah gitu. Iya. Tiba-tiba Becky nggak menang, di riptide sekali lagi dan Ripley menang. Itu buat gue gokilnya minta ampun. Pribadi kalau buat gue, saya sih tidak masalah karena saya senang Mami selalu menjadi juara gitu. Buat lu itu gimana gini? Di match pertama buat lu gimana? Ini ya, kayaknya Ripley tuh emang di setting belum ada momen yang pas gitu buat orang yang ngalahin dia. Ya emang tadi kan lu sempet kayak senggol dikit kayak Roman Reigns versi cewek kan sebenarnya build-nya Ripley kan. Iya. Mirip sih menurut gua. Kayaknya emang mau dibikin kayak gitu dan honestly kali ini gue setuju sama kreatifnya WWE nih yang maksudnya dibikin streaknya lanjut terus. Jadi kayak Lanjut terus ya. cocok sih, masih cocok gitu. Dia masih cocok, belum ada momentum yang pas siapa yang lawannya gitu. Becky tuh udah dapat momen dulu, ya kan. Nah, sekarang tuh Iya betul. bener. Dia kan salah satu four horse women gitu kan. Dulu ya kan. Jadi udahlah sekarang gitu. Ya. Ripley ini kayaknya masih build up-nya masih bisa ya sampai nggak tahu mungkin WrestleMania ke depan satu WrestleMania lagi. Belum pick, kasarnya kita belum picknya lah, belum klimaksnya dia lah gitu. Belum pick. Jadi along the way ini tapi nggak tahu sih ya, kan kita ada new signing juga kayak Jade Cargill segala macam. Kita nggak tahu storyline-nya gimana. Tapi untuk sementara sih gue cukup puas sama ya Ripley menang masih masuk akal. Buat gue masih terima gitu. Lu masih bisa terima itu ya? Gue masih bisa terima. Tapi gini, setelah match pertama ini, sebelum kita masuk match kedua ya, mungkin kita ngobrolin singkat dikit aja gitu. Kalau menurut lu, siapa orang terbaik untuk merontokkan Ripley dari title-nya? Nah, itu dari lu gimana? Kalau sekarang sih yang paling cocok ya Cargill, tapi Cargill kan masih new signing banget ya. Jadi kayak mungkin harus masih nggak tahu build up-nya nanti gimana gitu. Tapi ya Cargill paling cocok sih kalau ngelihat profilnya gitu buat ngerontokin Ripley. So far tapi ya nggak. Nah kalau lu gimana tuh? Gini, kalau gue sebagai fans, gue tuh pengen Cargill itu di-build. Cargill itu kan di-build mantepnya minta ampun. Kayak kalau gue bisa bandingin dia dengan satu karakter superhero, mungkin dia kayak She-Hulk, bukan She-Hulk versi Disney Plus ya. Kalau itu tuh ngaco gitu, She-Hulk yang benar-benar Hulk versi cewek gitu. Nah gitu. Tapi gini, dia itu kan brandnya ada di SmackDown ya. Yang Ripley itu kan ada di Raw. Yang notabene kita tahu kayaknya nggak mungkin lu intercross kecuali lu di build tahun depan gitu. Di Royal Rumble lu menang, lu bisa cross kemana aja gitu kan. Menurut gua kemungkinan besar hate to say this, tapi menurut gua Charlotte Flair ketika dia kembali nanti, dia yang akan ngerontokin Ripley. Feeling gue. Kecuali tiba-tiba Ripley dibikin jadi seorang face, menurut gue yang cocok Nia Jax. Waduh. Walaupun kita tahu Nia Jax udah kalah, tapi somehow gue ngerasa cerita mereka belum selesai. Gitu ya, masih ongoing. Menurut gue cerita mereka belum selesai, ya gitu. Tapi ceritanya gimana gue kurang tahu. Tapi ya begini, harapan gue Jade Cargill. Tapi menurut gue pribadi, kalau nggak Charlotte Flair, Nia Jax yang akan ngerontokin dia dalam waktu dekat ini ya gitu. Sorry buat para fans Liv. Gue juga demen sama Liv, tapi agak susah buat gue ngelihat dia yang menang gitu. Oke, gini, habis selesai match pertama itu kan kita langsung disuguhin match kedua, itu ladder match. Buat gue pribadi
kalau kita ibaratkan ke real life itu kayak tabrakan beruntun, kayak orang mabok tabrakan beruntun mobil di jalan tol, rusuhnya minta ampun. Lu bisa bayangin kan, kayak satu mobil rem mendadak, buak 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 gitu. Hmm. Tapi buat gua demen banget sama itu. Karena Mhm. gini, buat gua gini, semuanya ada. Cool spotnya dapet, komedi segmennya dapet, terus kayak Iya. eh, momen-momen untuk para superstarnya dapet gitu. Kayak contoh nih ya, kita tuh waktu di Sugin awalnya tuh DIY nongol dengan kostum ala-ala Kalau DX di karena kan X, bercandanya ya. Artrude gitu tuh, jadi kayak Hmm. DIY ya buat gua. Kayak terus entrance mereka dibikin kayak DX gitu, yang ada pas mereka Ijo-ijo, videonya jalan ya. ada ijo-ijo gitu, itu kan Hmm. gokil buat gue gitu ya, nice touch gitu. Terus Artrude, ya Artrude is Artrude gitu. Gue udah gak perlu ngobrol banyak lah, kita berdua tahu segokil apa itu orang gitu. Kayak lu Iya. nggak bisa nebak apa yang ada di otak dia gitu, dia bisa bikin sekomedi apa gitu. Terus entrance-nya si Judgment Day buat gue tuh gue demen banget. Jadi kayak gue nggak tahu itu karakter apa ya, tapi kayak somehow itu ya jelas karakter orang jahat ya menurut gue gitu. Itu Hmm. gokilnya minta ampun Oh gitu. ya, dia Ya sih. pakai Damien Priest sama Finn Balor pakai Ya, tutup-tutupan kan gitu mereka kan. pakai topeng-topeng gitu kan, kayak Iya. itu buat gue gokil banget gitu. Terus kalau yang lain itu buat gue oke gitu. Ya oke gitu. Ya lu pegulat gitu. Kayak New Cats Republic, Pete Dunne sama Tyler Bate datang, ya udah biasa Hmm. gitu. Datang ala biasa. New Day ya New Day. Terus Austin Theory sama Grayson Waller ya udah mereka gitu. Tapi beberapa ya 3 tim itu buat gue paling kayak catch my eyes gitu. Jadi Awesome Truth, Judgment Day, kemudian DIY gitu. Nah terus dimulai matchnya itu tuh buat gue tuh gue demen banget. Kayak momen paling berkesan buat gue itu adalah momen komedi sebenarnya buat gue. Itu di Hmm. mana gitu? Artrude itu menganggap ladder match itu adalah sebuah tag team biasa. Jadi dia mau ngelakuin hot tag. Lu bisa bayangin nggak? Dia Kayak ngepin. orang lagi. Iya gitu, dia pegang di ujung ring gitu. Ayo, ayo, ayo. Tolong, tos, tos, tos. Ayo, ayo, ayo. Tuh, gitu. Dilakuin sama Miz, diladenin pula sama Damien Priest sama si Finn Balor. Gue kayak, wah, itu kerjasama 4 orang itu sih buat gue udah top notch ya minta ampun. Terus Iya. kayak cool spot itu buat gue tuh oke gitu. Cuman buat gue pribadi ya, kekurangan match ini tuh datang di gini. Kan title-nya itu kan kita tahu dipisah. Iya, ini Akhirnya kan dipisah. lumayan unik nih ya ceritanya. Jadi ada Nah, setup-nya kayak dipisah. dua belt di SmackDown sama Betul. Raw. Hmm. Itu jujur ya, kayaknya itu pertama kalinya gue ngelihat title belt yang udah digabung dipisah. Gue Hmm. lupa apa dulu pernah, gue nggak inget. Iya, Setahu nggak gue terlalu tuh ingat juga sih. ada digabung begitu gitu kan. Kayaknya ini pertama kali deh gue ngeliat dipisah Yang dengan digabung cara dipisah ya. lagi. Hmm. Betul, iya. Tapi dengan cara masuk akal gitu ya. Hmm. Tapi ketika Grayson Waller menang dengan Austin Theory, menurut gue tuh kecepetan gitu. Iya. Gue nggak ngerti apakah karena time constraint kah, karena mereka mepet buat match-match yang lain gitu. Iya. Tapi buat gue kecepetan gitu. Kayak kita expect bakal ada spot-spot keren, tangga patah lah atau apapun gitu. Tiba-tiba mereka menang gitu. Walaupun gue bisa appreciate gini, ketika mereka menang, terus si New Cats Republic, Pete dan si Tyler Bate itu kan datang, Grayson Hmm. Waller lagi megang championnya, dibalikin tangganya, terus Iya. jatuh kan tangga yang di luar, patah, akhirnya dia kan sepanjang match hilang total Iya, gitu. benar ceritanya dibikin Kayak gitu. bener-bener hilang total gitu kan. Jadi kayak buat gue tuh adalah salah satu spot keren gitu. Tapi ya mereka menangnya kecepatan buat gue. Kayak Iya. itu kalau bisa dibikin 5 menit lebih dikit aja gitu. Itu buat gue oke. Tapi gini, buat gue seharusnya match ini tuh bukan ladder match. Buat gue itu sebenarnya TLC. Lu bisa bayangin Ini. at some point tuh meja keluar lah, kursi keluar lah. Itu kayak Ini dibilangnya omat ladder match doang ya? ladder match doang Heeh. sebenarnya. Tapi kayak seakan-akan Padahal optimal ya, ada table ladder chair-nya iya, lumayan dipakai semua ya. iya. Jadi menurut gue kayak mungkin mereka pay homage kali ya. Kayak kita tahu WrestleMania 17 yang Iya. sangat-sangat ikonik gitu, yang sangat ikonik, Hardy Boys, ENC, terus Dudley Boys gitu kan. Mungkin gara-gara mereka pay homage, mungkin mereka kayak pengen pay respect, jadi mereka ngelakuin itu gitu. Nah, terus waktu mereka menang title role itu, yang si Austin Theory itu gini, at some point gua kira Judgment Day itu akan menang, karena kan gini, JD McDonough itu kan dateng ngerecokin yang New Day. Jadi ketika dia lagi manjat sendiri, pikiran gue tuh kayak, kayaknya satunya udah pasti Judgment Day ini gitu. Bahkan ketika kita ngobrol di live stream itu pun gue akan bilang, wah kayaknya selesai nih, udah punya Judgment Day nih satu gitu. Ternyata tuh enggak gitu loh, kayak
JD McDonough dibalikin sama New Day, akhirnya dia yang Iya, jatuh ke table. Dan terus malah Awesome Truth yang menang. Ya buat gue ini match sebenarnya, ya itu kayak gue bilang tadi, fun lah ya, kayak fun match, fun, gado-gado. tabrakan mobil, bener-bener gaduh, semuanya ada dimasukin jadi satu. Kita nggak bisa expect apa yang akan terjadi gitu. Buat gue itu oke-nya minta ampun. Tapi buat lu gimana? Ya, oke sih. Menghibur dan ini ya, seneng aja ngeliat Arthur bisa pegang sabuk lagi tuh. Arthur tuh Oh iya, agak susah dibenci sebenarnya memang. betul Jadi betul. Kayak, kayaknya tuh orang-orang oh, termasuk at least gue lah ya. At least gue tuh iya, iya. merasa, hey, dia pegang sabuk something lah gitu. Makanya kelihatannya sepertinya ini kayak dikasih ya udahlah tag team gitu. Tapi Miss juga salah satu orang yang menurut gue pantas megang sabuk gitu sebenarnya. betul, Tapi kan betul, sekarang lagi betul. spotnya lagi nggak di mereka nih. Ya udah dikasih tag team tuh udah paling pas gitu. Jadi porsinya Udah pas paling lah pas. menurut gue. Tapi gini, kalau kita ngomongin tag team match ini ya, kita sedikit trivia dikit gitu. Miss Truth itu kan sebenarnya sudah jadi tim dari 2011, bukan dari ketika 2011 mereka jadi sebuah tim gitu. Awesome Truth juga, tapi pada saat itu gimmick mereka adalah heel gitu, yang jahat gitu. Pada saat itu gue pikir mereka itu dibikin gimmick serius, mereka akan menang title, ternyata enggak. Fun fact, ini Hmm. pertama kalinya mereka menang title sebagai tag team, dan ini pertama kalinya R-Truth punya satu momen di WrestleMania. Gue belum ngelakuin riset, tapi kalau Bener nggak juga salah ya. ini pertama kali Iya, iya, R-Truth iya. muncul di WrestleMania match dan itu menang Iya, gitu. iya, Gue kayak iya, bener-bener. wow gitu, itu gokil yang minta ampun. Tapi buat gue R-Truth itu udah kayak harta karun. Tolong diprotek segimanapun, ini orang menggokil. Kalau buat gue itu sangat-sangat menggokil. Lu, Tolong wah, itu sudah kasih udah, tua ya Arthur ya. Tolong ya itu. udah. Hmm. Tolong itu diprotek Cuman ya, sedikit itu lebih harta muda dari karun. Undertaker loh itu. 50-an men, tapi geraknya itu Iya. masih bisa split, masih bisa lompat sana sini. Buat gue, oh itu orang gokil lah, gokilnya minta ampun. Waduh, 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 luar biasa. Terus gini, habis itu tuh kan match Ya, ketiga itu next ada kita. Andrade Rey, terus lawannya Dominic sama si Santos Escobar gitu. Yang Hmm. buat gue gini, gue itu pecinta wrestling bukan yang tradisional. Kalau yang tradisional itu kan kayak yang saling pitting, saling grapple, suplex. Gue itu pribadi sebenarnya demen Hmm. dengan wrestling yang high tempo atau misalkan high flying gitu. Nah, itu kan banget. Dan menurut gua empat orang ini tuh komposisi yang menurut gua luar biasa. Ya. Rey Mysterio seorang legend. I mean, we all know him gitu kan. Kayak buat gue tuh gokilnya minta ampun itu orang. Kayak adalah sosok karakter senior yang kita nggak bisa benci. Siapa sih yang benci sama Rey Mysterio gitu? Nggak Hmm. ada yang bisa gitu loh. Kayak itu sangat lovable. Andrade itu kan kayak karakter sekarang lah gitu yang dibikin Sekarang fast, dibikin punya karisma gitu. lebih babyface juga ya kayaknya dia sekarang ya. Betul, dia kan Face juga ya. akhirnya kan babyface kan. Hmm. Betul, dia babyface dan itu punya karisma. Terus kita tahu Dominic Mysterio sama Santos Escobar itu kan masih muda sebenarnya. Jadi kayak mereka future. Jadi kayak Iya. masing-masing itu di pundak itu kayak gue punya sesuatu yang pengen gue tunjukin. Kalau Andrade itu pengen menunjukin kayak lo orang tuh bisa bergantung sama gue. Nah kalau Dom sama sama si Santos itu kayak oh walaupun gue masih muda gue bisa lo nunjukin kalau gue itu bisa diandalkan gitu. Dominic itu ngomong-ngomong 27 tahun loh. Itu bisa sebagus itu sih menurut gue itu sangat wow gitu. Hmm. Dengan gini, dia bisa keluar dari shadow bapaknya itu menurut gue sangat mantap gitu. Nah, masuk ke match itu sendiri, buat gue gini, match itu sebenarnya oke lah, kayak not bad, tapi beberapa spotnya itu buat gue sangat cool. Kayak Andrade itu kan high flying, yang kayak ketika dia dari top rope, dia mau moonsault, Dominic yang mundur, dibalikin lagi sama dia, itu buat gue Hmm. Hmm. gokil. Hmm. Itu gokil. Tapi gini, overall matchnya buat gue oke. Gue nggak bilang itu sampai yang bagus banget, enggak gitu, tapi buat gue oke lah, gitu, not bad. Nah, kalau dari lu, matchnya sendiri, apa ada yang berkesan nggak gitu buat lo? Ada beberapa high fly-nya Andrade sama Mysterio lah ya, kombo-kombonya itu Hmm. Hmm, 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 yang hmm. spot yang kayaknya khusus match mereka doang. Di match-match lain Hmm. orang nggak ngelakuin itu, wrestler lain gitu. Wrestler Hmm. yang lain. Sama ada ini ya, ada apa tuh pemain Philadelphia football Oh iya iya ya itu iya kan iya ada, dimasukin buat finishing ya. Ya itu iya. gua rasa Tapi ini ya kearifan lokalnya mereka lah ya. Kayaknya emang ya harus kearifan lokal. disisipin gitu biar ada Cuman gue nggak buat ngerti sih, tapi ya ini kali betul. ya.
Kan crowd kita berdua nggak, reaction, butuh nah, crowd reaction. iya kita berdua nggak ngerti kan. Kayak Iya, gini, kita nggak terlalu paham karena kan kita nggak ngikutin semua culture-nya US tuh betul. gimana. Bahkan kayak gua rasa gini, gua sama lu nggak ngikutin American football. Mm-mm. Travis Kelce kita tahu Jadi lah kita nggak tahu maksudnya. lah itu siapa nih Ya, nongol. satu lagi tuh gue bahkan nggak tahu ini orang siapa gitu, tiba-tiba Mhm. nongol. Maksud gue gini loh, gue pribadi ya, lu tau Bad Bunny kan? Ya, betul nih. Bad Bunny itu kan dulu wrestling tuh sama Damien Iya, ya. Priest, sama si dia tuh ngelawan Dominic Mysterio deh kalau nggak salah Iya, dulu, sempat apa sempat ada lah. oh, Iya. apa lawan The Miz gitu gue lupa. Iya, tapi Maksud cuma gue gini, beberapa kali doang kan dia kan. ya, iya maksud gue gini, kalau yang dateng itu Bad Bunny tadinya, kemudian dia ngerecokin ataupun gue ngerti mereka punya history gitu, Iya, kayak heeh. kita international fans pun, wih Bad Bunny gitu, dia balik gitu. Kalau ini datang ya kayak, oh lu datang karena lu orang lokal gitu loh, lu artis lokal supaya crowd di sekitar tuh pada wah gitu. Padahal ya menurut gue disayangkan sih, Iya, gue tahu WrestleMania ini kan bener. Jadi itu bukan menurut gue orang lokal yang nonton gitu. kurangnya itu sih kayaknya harusnya dikurang-kurangin deh yang begini. Gue tahu sih ngerti maksudnya Nah, ini untuk kepentingan masyarakat setempat lah ya. Kita bilangnya. Cuman ya secara storytelling kan nggak bring apapun sebenarnya gitu maksud gua. kayak lu Nggak lu make sense ngerecokin aja. gitu apa? Iya Kayak kayak kenapa kenapa tiba-tiba football ngerecokin gitu. tiba-tiba bisa masuk gitu loh. Gitu aja Iya, sih. jangankan kenapa football gitu, kayak apa ya istilahnya ya, kayak motivasi lu tuh apa, Ya, motif sorry, motif. motif lu apa Nggak datang ada. datang ngerecokin tuh, yang lu recokin orang jahat. Kalau orang jahat ngerecokin orang baik gue ngerti gitu, mungkin Iya. karena lu iri sama karir ini orang Like, jahat iya, di lagian mereka kan tidak besok tiba-tiba datang ke Raw juga gitu kan pasti. Emang untuk eventin betul, doang. Menurut gua sih yang gini-gini harusnya dikurangin lah. Maksud gua iya sudah lah. ya. Tapi ya namanya juga fans internasional ya. Mungkin di sisi Mm-mm. kreatifnya mereka mikirnya ya buat boosting inilah harus melibatkan masyarakat Mm-mm. setempat kayak gitu. Itu aja sih kayak gua kalau kayak udah kayak pemerintah lokal. wah, Tapi gini, habis itu kan kita masuk ke match keempat. ya, Yang gini, masih sempat. buat gua pribadi itu sebenarnya gua tunggu itu match. Hmm, Match twin, Jey match Uso kembar. dan JB Uso ya. Betul. Jadi gini, mereka ketika sebelum match itu kan ada promo video yang menurut gua salah satu promo video terbaik gitu. Mungkin nanti lu bisa nonton lagi gitu ya. Iya, Itu iya. ketika nonton itu Lumayan begitu setuju gua, lumayan setuju. Karena ya. mereka juga ini ya, punya build up-nya tuh cukup lama gitu ya. Jadi bagus. Footage itu kalau disusun bisa jadi film pendek sendiri yang make sense jadinya gitu. Betul. Apalagi itu kan related sama bloodline-nya si Roman Reigns ya. Jadi kayak diceritain di promo videonya itu kayak ada Umaga lah, bokapnya mereka Rikishi, buat yang pada nggak tahu, mereka tuh anaknya Rikishi gitu. Jadi Jimmy, Jay, Solo Sikoa itu tuh bertiga anaknya Rikishi gitu. Nah jadi nggak seluruh silsilah sih ya, tapi maksudnya kayak ada silsilah keluarga, ini siapa gitu, sampai mereka twin yang darinya mereka datang itu bareng, latihannya bareng, menang tag team, tiba-tiba jadi pada berantem gitu. Berantem. Dari promo video itu gua udah hype, gue kayak woi gokil, gue kayak ini gokil nih, ini match pasti gokil nih. Terus Jay-nya ada entrance, lu kan tau tuh Jay itu kan kalau entrance yang yoi. Terus fansnya pada hype semua kan. Yes, itu pada hype tuh. Gue kayak wah mantep nih, build up-nya nih mantep. Jimmy keluar songnya, tiba-tiba mati lagi crowd-nya. Gue kayak astaga, kenapa lu tiba-tiba mati? Maksudnya gue kayak mungkin karena ada orang jahat, mereka gue gak akan ngasih lu panggung gitu. Gue paham, tapi kayak gak terlalu hidup crowd-nya. Ini match Waktu sebenarnya bukan kayak match ini ya. Ini tuh kayak super kick party. Lu tau kayak lagi ajang latihan super kick. Ada kali 20 ya super kick gitu. Super kick Iya. gitu. Ini sih Itu basically Jimmy sama Jay ini emang movesetnya nggak terlalu banyak ya kalau gue perhatiin sih. Memang sama persis. Iya, jadi kayaknya terbatas gitu yang bisa dikasih ke penonton menurut gue sih. Iya. Sayangnya sih di situ. Maksud gue gini, kalau match ini diadain di pay-per-view yang lain, katakanlah Backlash atau misalkan kalau zaman dulu Judgment Day atau yang kayak yang biasa-biasa lah gitu ya, Great American Bash atau No Mercy gitu, yang
kalau kata zaman sekarang itu kelas B lah, bukan yang utama gitu kan. Yang utama tuh kayak WrestleMania, Royal Rumble gitu. Maksudnya kalau dia masuk di grade B itu menurut gua akan jadi salah satu match terbaik karena kan Iya. mainnya selain nggak di stadion terbuka, arena tertutup, itu kan pasti suaranya isolasi tuh. Terus fansnya lebih bukan radikal sih, tapi kayak yang benar-benar Lebih kita tahu itu intens fans yang ngikutin. karena dia Betul. lebih sempit ruangannya Oh, gitu. betul. Jadi gue pikir kayak itu akan lebih baik sebenarnya di situ. Tapi matchnya itu oke lah buat gue, kayak anggap ini bar nih ya. Anggap ini Hmm. bar gitu. Ini bar. Kalau 1 sampai 10 buat gue ini match mungkin ya sekitaran 7 lah gitu. Simply karena gini, Iya, simply karena dia punya history cerita. Storytellingnya bagus menurut gue. iya storytellingnya Dari bagus. abang yang iri sama karir adiknya, gue racokin sampai itu. Simply karena itu. Ya benar kata lo tadi Bung Jack. Jadi kayak movesetnya terbatas itu yang sayang banget. Iya, Itu kalau bisa lebih baik sih. Itu salah satu match stealer lah gitu. iya. Spotnya juga nggak terlalu banyak. Jadi secara single Hmm, match agak terasanya dragging gitu. Padahal mungkin nggak tahu ya hmm. berapa menit ya, 15 menit, 10 menit bahkan. Ya, Nggak sekitar terlalu sekitar lama sih 10 ya, menit. kayaknya tadi seinget gue. Ya, 10-15 menitan gitu. Cuman jadi terasa lama banget ya kan. Terasanya Jadi kayak lama gitu. Iya. filler yang terlalu panjang. Terasanya Betul, gitu gitu. betul, betul. Betul, 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 betul. Terus tadi selesai match itu nextnya apa ya? Nextnya Matchnya ya? kita itu six woman tag. Ada Oh, jadi si The Damage Control versus Jade Cargill, Bianca Belair sama Naomi. Naomi. Hmm. Betul. Oke, gini. Sebelum kita ke match, menurut lu Hmm. apa yang menarik perhatian lu? Karena gue ada nih yang menarik perhatian gue Di banget gitu. match ini, di match yang cewek. Iya, yang matchnya ini. Apa ya? Honestly, ini sih entrance-nya dibikin spesial. Oke, cukup respect Gokil dua-duanya ya, ya. Terus gokil ya. entrance-nya Naomi, Bianca sama Jade Cargill Jade Cargill cocok kan sebenarnya. Mereka mirip-mirip lah ininya. Strong. dibikin Paling Naomi sedemikian doang rupa. ya, enggak ya. Tapi ya inilah. Masuk banget dibikin jadi stable tuh pas mereka bertiga memang. Gokil ya, berarti gak. Hmm. Buat gue special entrance Nah, mereka tapi tuh keren. apa tuh? Apa yang menarik perhatian? Buat gue tuh ya yang menarik perhatian itu sebenarnya ya kostumnya mereka gitu. Kostumnya Kostumnya ya. gini, kostum bertiganya si Bianca, Jade Cargill sama Hmm. Naomi itu kayak, lu tau kayak cewek-cewek kalau lagi ngomong sister gitu, kayak gitu tuh dibikin se-match mungkin gitu, kayak ada silver tapi Jade Cargill imba. Ini emang Gua ngeliat dia itu kayak Storm, kayak kalau kita ke Marvel itu kayak dia main Storm itu dah epidemi dah, pokoknya itu paling cocok menurut gue gitu. ini match yang menurut gue kayaknya udah obvious siapa yang menang gitu. Bener. Iya udah Kalau gue obvious sih sebenarnya gitu kan, pasti kayak kita ya, tahu gitu kayaknya ya. udah obvious karena Jade Cargill juga lagi di build up ya kan. Jadi Dan kayaknya Bianca cukup kita tahu super gitu kan. Damage Control juga nggak butuh menang, maksud gue. Kayak Nggak, mereka udah stabil, mereka udah nggak perlu udah build up yang stabil. kayak gimana. Jadi Oh ini mereka match yang udah agak cukup championnya obvious. sekarang. Kayak buat gue ya gini, tapi gini buat gue yang gue seneng dari ini match adalah justru damage control yang gue demen. Baik itu Dakota, baik itu Asuka, baik itu si Kairi Sane, itu mereka nge-sell move-nya itu benar-benar profesional. Jadi mereka bikin lawannya Iya, kelihatan kelihatan strong banget. strong banget, itu gokil. Di sisi lain yang gue sayangkan, karena mereka terlalu ngeprotek Cargill, karena mereka terlalu ngeprotek Bianca, Naomi itu jadi kayak samsak, dipukul mulu. Bener juga Yang ya. nge-carry itu Bener. sebenarnya Naomi gitu kan, dipukul mulu ya. Bianca sesekali lah dipukul. Cargill itu kan udah kayak yang Ceritanya nggak tersentuh ya kan di build-nya. betul. Buat gue ya, ketika Cargill di tag itu gini, lu kalau mau bayangin sama superhero itu bukan, kalau tadi gue bilang Storm itu kan karena rambutnya terus emang warna kulitnya cocok sama Storm gitu kan. Tapi kalau di dalam match ya buat gue ya, Cargill tuh kayak Thanos, tau nggak? Kayak lu ibarat gini, Thanos kalau belum masuk itu biasa aja kan. Cargill berhasil masuk itu tuh kayak Thanos Infinity Hand-nya itu lengkap gitu. Lu tau Infinity Stone kan ada 6 ya? Ada 6 kan? Itu masuk lagi tos gitu, tiba-tiba auranya keluar. Buar, semuanya langsung diam begitu. Wah itu gokil dah, gue kayak buat gue itu gokil banget sih. Itu gokil.
Ya ini Terus menurut gua ini ya showcase stable cewek-cewek yang perlu ada lah, perlu ada. lebih ke kayak mereka tuh nunjukin kayak Jade Cargill ini kuat kok, bisa nih Iya, kita giring ke championship scene gitu. iya. Tinggal gimana caranya kita ngebentuk, jangan tiba-tiba aja gitu. Jadinya nanti kayak, kenapa lu tiba-tiba gitu? Mungkin nge-build-nya pelan-pelan gitu, dari match sama orang-orang penting dulu gitu, Mm-mm. baru nanti pelan-pelan di-build sampai ke championship scene gitu ya. Nice lah ini match card yang nice. Terus next itu kan adalah match kedua terakhir. Next Itu ya tuh kedua terakhir tuh Gunter sama Ya, Sami Zayn. Sami Zayn sama Gunter. Yang menurut gue ya, fun fact, gue tidak menyangka kalau Sami Zayn adalah orang yang merontokkan Ngerontokkan Gunter. Gunter. Hmm. Gunter sudah pegang title itu 2 tahun. Hampir Iya, 2 tahun di hari 2 tahun 6. tadi. Gua sempat Angka lihat. setan tapi 666. Serius, title reign-nya kalau lu googling ya, itu 666. Oh, 666 ya? Itu bener, serius bener-bener 666 gitu. Jadi, gini, buat gue pribadi, puncak dari gini matchnya itu, kalau lu demen wrestling ala-ala zaman dulu yang kayak Bruno Sammartino dan kawan-kawan yang kayak grappling, klasik wrestling lah kalau kata orang gitu ya, klasik wrestling, itu buat gua ini match adalah match of the day atau match of the night. Tapi Hmm. puncaknya buat gua justru terjadi sebelum match ini dimulai. Itu ketika Sami Zayn di shot dari Oh, backstage iya, sama iya. anaknya, ingat gak lo tadi kan, Iya. sama anak sama bininya, terus dia ngecium anaknya kayak, ayah mau tanding dulu Coba ya, tanya dulu. doain aja ya menang. Terus jalan dikit, Chad Gable-nya dateng, kayak gue nggak mau nemenin lu karena gue percaya lu pasti bisa match sendiri. Wah, itu kayak reference ke Rocky Creed Iya, iya, gitu, iya. Benar, 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 benar. Ini Stallone gitu kan. build upnya emang dibikin dramatis gitu ya. Iya, Emang. terus kayak yang habis sama Gable, kemudian ketemu sama Kevin Owens, itu Iya, iya, iya. gua rasa Gua fanboy gue tuh kayak betul, betul, teriak betul. gitu. Sebagai yang sebenarnya nggak ngikut-ngikutin WWE waktu eranya mereka lagi boost, tapi tadi Hmm? momen tadi menurut gue keren sih. Jadi kayak eh di match lain semua wrestler lain kan nggak dapet treatment yang sama kayak Sami Zayn kan, nggak ada Betul, tuh, nggak betul. ada tuh Iya, nggak ada yang kayak sort dari backstage backstage semuanya nongol ya. gitu. Iya. Tadi tapi nice touch banget kayak yang Sami Zayn akhirnya di pas sebelum entrance ketemu Kevin Owens tuh bagus banget build up ya. Sama Yang tadi kayak gue mereka juga notabene sahabatan gitu. benar dan tadi kan gue sempet ngomong sama lu Bung Ota waktu pas kita lagi nonton itu kayak wah Hmm? mereka ini sebenarnya tuh yang pegang salah satu yang pegang masa depannya WWE menurut Betul, gua. Mereka tuh betul, main betul, betul. eventer masa depan gitu. Walaupun kita tahu sebenarnya mereka tuh kan udah pernah lawan satu sama lain ketika mereka sama-sama baru dipanggil dari NXT, Iya. mereka feud satu sama lain Hmm. udah berkali-kali. Tapi menurut gue gini, kedepannya gue akan lebih seneng kalau misalkan ini rivalitas diulang kembali. Tapi Nah, kali ini gue pengen Sami Zayn dibentuk heel yang sangat bagus, Owens yang jadi baik. Karena gini, kalau lu bikin Owens jadi orang jahat, gue merem. Itu udah orang jago banget. iya udah keseringan juga. Udah keseringan gitu. Iya. Kita udah tahu lah sebagus apa Owens gitu. Dan kita kan tahu Owens itu kan belakangan kan sangat babyface kan, kayak dibikin orang baik face. Iya. Buat gue itu feud mereka yang terakhir ketika Sami Zayn jadi orang jahat kurang pakem gitu. Gue pengen dibentuk nanti gimana caranya Sami Zayn itu bisa memantapkan role heel dia. Iya. Walaupun ya kita tahu Sami Zayn itu cocoknya sebenarnya face gitu loh. Tapi ya Iya. WWE Dibalik lagi kreatif, ya. WWE kreatif. Ini WWE kreatif. tolong Kalau ada orang Indo di sana, tolong dengarkan percakapan kita. Tolong dibentuk Sami Zayn kalau bisa heel yang cocok, jangan yang dipaksa. Just ya mungkin kalau lu butuh bantuan, kita bisa bantuin. Ini nggak tahu ya. Gue tuh Sami Zayn sama Kevin Owens ini bukan yang high profile kan pasti ya. Betul. Nggak mungkin jadi main event nomor satu. Tapi kalau Hmm. zaman dulu gue inget kayak Eddie Guerrero gitu-gitu juga mereka bukan yang nggak jadi main eventer tapi people love it gitu. Saat mereka muncul tuh orang suka. Menurut gue tuh ini yang sama. Mereka tuh dibuild Dan dengan yang mereka sama. bisa sebenarnya. Dan mereka bisa gitu. Hmm.
Eddie Guerrero sendiri juga bisa kok jadi main eventer yang Iya, dia akhirnya menang jadi main eventer juga, champion. benar. Iya, itu kan semua orang heboh tuh akhirnya kan, terinspirasi dari situ. Makanya gue kayak mereka pasti bisa kok. Ya, Cuman ini gimana sih caranya gitu. apa menurut gua ya stake-nya ya Intercontinental, pas gitu Hmm. porsinya di taraf Intercontinental Championship. Story-nya juga masuk gitu. Jadi storyline-nya oke juga, gua sangat appreciate tuh build up-nya dibentuknya. Itu sih. Ya, tapi gini, kalau buat gue pribadi ya Bung Jack, Hmm, hmm. si Gunter itu eh, alasan kenapa kalah sebenarnya buat gue pribadi mungkin dia akan jadi lawan pertama Cody Rhodes. Dengan catatan Hmm. kalau Cody Rhodes menang champion. Hmm, 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 hmm. Karena gini, itu nanti kita akan bahas setelah kita selesai bahas match. Gue akan ngomong kenapa. Tapi menurut gue Gunter itu justru promosi, tanda kutip promosi. Nanti gue akan jelaskan lebih detail Hmm, kenapa. hmm, hmm. Nah, mendingan kita masuk dulu ke Ke match menu berikutnya. utama. Iya betul, match main event. Main Nah, event. yang lebih enak nih. Nah, coba lu cerita dulu deh dari lu main event gimana? Karena kan lu itu kan salah satu alasan kenapa lu tiba-tiba demen lu kan karena Bener. sosok seorang Brock Ini juga gitu. ini ya apa Ayo. disclaimer tadi yang awal yang tadi kenapa Hmm. berapi-api ya, lanjutannya sedikit. Hmm. Gue tuh termasuk yang tidak mengikuti produk WWE begitu intens sebenarnya. Tapi waktu gue penasaran waktu mereka akhirnya mau panggil lagi The Rock nih, kita bahas masuk Roman Reigns, The Rock, Cody Rhodes sama Seth Rollins. Gue jadi pay attention gitu, terutama setelah gue semakin serius ya ngikutinnya setelah crowd itu negatif response banget. Setelah pertama kali ceritanya The Rock mau di bring back-nya tuh jadi baby face gitu ceritanya. Kayak Malah maksa, maksa kayak banget oh gitu. gue bos gitu, kayak gue bos, gue bisa ngapa-ngapain aja nih gitu. Eh di pas pertama kali diintroduce itu dia Hmm. masih face banget kan. Betul betul betul. Dan itu tuh The Rock versi paling boring menurut gua. Itu The Rock yang versi paling boring gitu. Nah, tapi karena backlash banget. Nah, sejak itu gua jadi malah terbuild up kayak mau ngerespon gimana nih, dan ternyata diresponnya dibalik jadi heel. Wah, Itu waktu gokil ya. di momen itu gue langsung gue harus nonton nih WrestleMania yang ini nih, gue harus nonton nih. Itu Itu gokil. jadi itu berhasil banget menurut gue, berhasil banget mereka. Jadi ini kalau gue lihat-lihat pasti ini wrestlernya ini The Rock tuh terlibat banget sama si penulis writingnya gitu. Jadi makanya invested dan produknya jadinya begini bagus gitu, jadi bagus. Karena memang yang gue tuh percaya produk akan jadi bagus ketika wrestlernya sendiri punya ide dan Punya mereka input. tahu. Mereka tahu Iya, mereka mau mereka bawanya tahu. gimana gitu. Iya, jadi kayak ngobrol ke Triple H sebagai head of bookernya mereka tuh, dia bisa ngomong kayak, gue punya ide begini, Ya, lu ada input gak? Jadi lebih enak gitu kan, kayak yeah. mereka pun bawainnya totalitas karena emang gue tahu gue harus ngapain, gue tahu gue mau jadi apa, jadi lebih enak baunya. Ya Dan ini itu gue kelihatan banget sih jadinya, kelihatan banget. Walaupun tuh. sebenarnya kalau mau fairly speaking ya di terlalu deket mungkin ya, masa balik dari face ke heel-nya tuh agak terlalu deket, jadi agak tiba-tiba nge-twisternya itu kayak cepet banget gitu, agak nggak make sense sedikit tapi masih masuk akal, bisa diterima gitu, bisa diterima karena gimana ya, The Rock punya sejarah heels yang harus dihidupin lagi nggak masalah. Dia tuh nggak nothing tulus juga The Rock gitu. Lu mau jadi Oh, apapun tuh lu bebas, lu The The Rock is The Rock. Rock. Lu tuh The Rock gitu. Lu mau jadi apapun The boleh, Rock. dan dia mau willingly buat ngambil role heelsnya ini dengan to the max gitu. Nggak pakai filter juga gitu. Adalah tanda Itu. perpindahan era juga yang buat gue jadi menyenangkan, dan ya itu tadi bikin excited aja gitu jadinya. Bagus, bikin gua rasa ya gue nggak sendirian sih, gua rasa banyak orang-orang yang udah Tenang. pengikut WWE lama yang pasti Salah. Gue harus begini. oh, oh Acknowledge. Gue harus acknowledge. Oh, gue juga begitu tuh. geser dikit ke Geser sini. dikit. Yoi. Yoi. Tapi Ya, gini,
Sebelum kita masuk ke match hari ini, maksudnya ke match yang tag team main event Utama. ini dari Hmm. yang dari entrance mereka yang gokil segala macam, nanti mungkin lu akan cerita lebih banyak ya dari situ gitu. Tapi gini, yang pengen gue tanyain dari lu itu adalah gini, kalau menurut lu pribadi masuknya The Rock ke WWE balik kan dia Hmm. itu kan kita tahu lah, maksudnya itu udah ada di internet di mana-mana kalau The Yeah. Rock itu balik tidak cuma sebagai pegulat tapi sebagai bos Board. dari Hmm. WWE, board of director. Memang Hmm. tidak WWE secara langsung, dia lebih ke kayak main grupnya TKO kan, itu Yeah. yang megang UFC sama WWE gitu. Dia kan jadi salah satu BOD-nya, di mana ya dia lebih prefer ke WWE gitu, karena kita tahu kan dia memang seorang pegulat, jiwanya itu masih sangat WWE lah gitu, yang Yeah. kita sangat tahu lah itu kan gitu. Tapi gini, menurut lu masuknya dia sebagai BOD, dia punya leluasa bisa cerita, bikin cerita apa aja gitu, menurut lu tuh sebuah langkah yang bagus atau cuma euforia euforia sesaat. Jadi gini, maksud dari gue ngomong itu, ah, bakal ada impact negatif nggak menurut lo dengan dia masuk? Hmm. Atau menurut lo ini malah jadi sebuah langkah yang menurut lo jenius, luar biasa? Hmm. Eh, buat gue tuh ada alasannya sendiri kenapa gue rasa sih ya itulah kayak bertahun-tahun ya 10-12 tahun kali ya nggak pernah ngikutin produk WPL lagi gitu karena the product is nggak too boring gitu menurut gue, terlalu membosankan. Eh, tapi di build up menuju WrestleMania ini terus the fact bahwa ini terjadi gitu kayak bisa ditwist, ngedengerin feedback dari fans yang make sense feedbacknya gitu, itu good sign menurut gue, good sign. Kita nggak tahu kan ke depannya mereka mau bikin story kayak gimana, mau build up siapa lagi, atau ntar wrestler kan juga ada drama-dramanya sendiri ya, ntar siapa yang keluar masuk kita nggak tahu gitu. Cuman Belum sama apa yang terjadi di real life yang tiba-tiba kita nggak bener tahu kita nggak tahu gitu. lah. Tapi ya so far sih semua ini semenjak ya Triple H yang megang segala macam sih good sign semua sih buat gue ya. Bukan semua ya. Ya Ya, sebagai buat gue penonton pribadi kayaknya juga. gimana Buat gue menurut lo? pribadi juga. Buat gue pribadi sebenarnya langkah yang bagus ya buat gue. Cuman ya kayak mudah-mudahan buat gue masuknya The Rock itu nggak cuman bikin notabene ngangkat Cody doang. Gue tuh pengen Ya ada ya. Jadi long term ini ya story setelah ini impact maksud gitu. lo dia sebaiknya masih ada ininya lah ya, role-nya dikit gitu lah ya. Masih ada role-nya gitu. Tapi gini, gue pribadi nggak tahu dia akan jadi seperti apa. Tapi Mhm. gue punya prediksi nanti Yang yang akan gimana kita tuh? bicarakan nanti Oh gitu. gitu, Nanti oke kita oke. akan bicarakan nanti gitu. Nah, dari lu pribadi tadi match-nya gimana? Kayak Match-nya ya sekarang ya. match-nya gitu dari entrance segala macem gitu. Coba lu jabarin dah apa yang lu ingat gitu dan yang berkesan buat lu gitu. Ini sih ya, apa klasik klasik WWE sih menurut gua. Apalagi ini spot tag team main eventer itu Hmm. udah Hmm. lama nggak lihat sebenarnya kan. Hmm. Yang Hmm. biasanya one on one kan selalu kan main event terakhir gitu. Banyak spot-spot yang kita udah duga, kita udah tahu. Terus juga ada spot-spot yang di-planting dari Raw dan SmackDown sebelumnya. Menurut gue itu keren banget sih. Misalnya aja yang paling gue inget yang spot meja, spot di table Hmm. komentator itu waktu di Raw atau SmackDown kan ceritanya Mau di rock bottom. Cody Rhodes mau di rock bottom tapi gagal waktu itu. Nah ceritanya Betul, sekarang betul. kayak execute kan rock bottomnya gitu-gitu. Nice banget menurut gue. Ini kalau biasanya kalau di website luar tuh A plus ya, A plus. Plus. Walaupun kita kan Bahkan kalau kita bisa. kan kita kan nggak rating sama sekali nih kan kita di sini Ya, kan. kita nggak ngerti. Kita Tapi bicara gimana gitu ya. tapi ini A plus gitu buat gue ininya. Spotnya, call spotnya. Terus ya The Rock masih bisa lah ya karena dia bilang kan training juga lah ya. Untuk persiapan segala macam. Jadi masih prime masih oke, dia bisa ngikutin kurang lebih 30 menit kali ya. 30 menitan ya. 35 hampir 40 menit kan. 33-nya hampir 40 menit sih, lumayan Tapi lama sih. banyak ini sih momen-momen yang stretch ya. Bisa kan keluar dragging kan. Mereka dragging supaya Ya. bisa tarik Nggak apa-apa. nafas dikit. Benar, benar. Oke, gimana kalau menurut lo? Kalau gue sih yang itu sih kalau gue. Kalau gue pribadi gini, lu kalau ngomong A plus sebenarnya gue setuju, tapi dengan catatan buat gue
match itu awalnya membosankan. Bukan Hmm. membosankan. Karena gini, lu inget gak momen iconic The Rock dengan Hollywood Hogan dulu yang mereka saling tatap-tatapan Oh ya. kayak hampir Oh, 5 sampai ya 10 ya menit ya. tatap-tatapan, lu nggak ngapa-ngapain Iya tatap-tatapan iya gitu. iya. Brrrr, gitu ya kan. Itu terus John Cena lawan The Rock dulu zaman itu tatap-tatapan. Terus yang ini kan momen dimana mereka berempat tatap-tatapan tuh. Roman Reigns, The Rock, Seth Rollins sama Cody Rhodes, 4 orang tatap-tatapan. Kayak Hmm. tatap mata saya gitu. Mau apa lu gitu. Tapi kayak yang meresapi semuanya gitu kan. Buat gue kayak oke lah, tapi mereka nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak yang langsung rusuh gitu. Ekspektasi gue tadinya akan langsung berantem udah kayak Oh, orang tawuran langsung gitu. hit Ya, up. kayak Hmm. high tempo. Iya gitu. Ternyata enggak gitu. Terus Roman Reigns is Roman Reigns. Dia itu classic heel buat gue. Gini. Iya. Bedanya Roman Reigns dengan Gunther. Gunther itu adalah tipikal orang jahat atau heel, istilahnya di wrestling itu heel, adalah seorang heel yang kayak gini. I'm just better than you. Gue tau gue lebih hebat dari lo. Dia tidak butuh timnya Imperium. Walaupun dia punya tim, match dia Hmm. selalu menang bersih gitu kan. Iya. Tapi kalau Roman Reigns kan kita tahu, walaupun dia seorang heel yang kita tahu dia kuat, Iya, tapi backingan dia kan ada uh-huh. Jimmy, ada Solo segala macam. Jadi dia itu tipikal classic heel yang akan ya butuh bantuan lah. Ya. Walaupun sebenarnya dia itu nggak butuh, tapi dia menggunakan itu gitu loh. Jadi Hmm. buat gue matchnya sebenarnya sedikit membosankan. Hmm. Sampai di satu titik, menurut gue titik baliknya itu adalah di The Rock. Itu move yang luar biasa. Ketika mereka lagi berempat di luar, mau di count out, sama The Rock dibilang, kalau lu berani ngitung, lu gue pecat abis ini. Iya. Itu mendadak match yang harusnya normal tiba-tiba jadi no disqualification, no count out, basically everything goes suka-suka lu lah. Lu mau ngapain? Lu mau lempar kayak, lu mau pakai alat kayak, lu mau berdarah kayak, itu urusan lu gitu. Tiba-tiba matchnya langsung makanya spot-spot yang lu bilang kayak rock bottom di meja Iya. komentator, mereka gunain alat segala macam, itu buat gua gokil. A plus. Benar-benar A plus simply because kejeniusan The Rock mengangkat ini match. Buat gue itu adalah Iya. dari The Rock. Kalau The Rock nggak tiba-tiba ngeluarin karisma yang kayak lu gue pecat, gue nggak ngerti gimana caranya mereka bisa ngangkat match ini dengan standar match ya. Itu gue nggak Karena ngerti. ini ya, mungkin terlalu banyak in ring gitu-gitu, jadi kayak standar biasa Betul, gitu ya. Tapi karena ada betul, kartu as gitu, betul, The Rock, betul. jadi iya sih, bener. Ininya elevate Di, gitu ya. untuk lu pribadi, Hmm. match terakhir ini hasilnya sesuai dengan keinginan lo apa nggak? Ya sesuai prediksi gue sih ya sebenarnya. Kayak prediksi kita sudah memprediksi gak sih? Memang kalau Iya, ini sih karena dari awal pasti kan kita nggak iya. Kita biar udah tahu biar harus di pasti harus menang. Heeh. betul. Nah, gini, maksudnya gini. Setelah dengan match ini kita masuk ke mungkin prediksi kedua gitu lah ya. Hmm. Tapi gini, specifically mungkin kita akan bicara untuk match Roman Reigns dan Cody dulu. Kita nggak bicara yang lain. Mhm. Bukannya kita ngejek yang lain nggak penting gitu. Itu nanti gitu. Tapi kan karena kita lagi mumpung topikan kita sedang dalam match tag team ini yang akan berimpact dengan Roman Reigns dan Cody gitu kan. Iya. Menurut lu pribadi prediksinya akan seperti apa itu match? Karena kita tahu kan dengan kemenangan ini mereka akan jadi bloodline rules di mana basically nggak ada Besok, aturan gitu. buat besok Suka-suka ya. drop gitu. Buat Betul. besok. Hmm. Betul, buat besok. Menurut tuh apa yang akan terjadi? Ini sih justru karena mereka udah dibikin menang sekarang si Drock sama Roman, kemungkinan besar besok akhirnya Cody menang. Kalau Nah, tapi nggak tahu nih. Justru ini menurut gua momen paling ini yang bikin match ini WrestleMania ini jadi menarik gitu. Kita nggak tahu mau eksekusinya gimana nih dengan faktor-faktor betul. yang ada sekarang. Gimana tuh menurut lo? Kayak seakan-akan kita tahu Cody Rhodes ini hampir pasti kalah secara storyline gitu. Udah hampir 99% lah hampir Ya, pasti kalah. dibuatnya Yang kan notabene gitu, The Rock menderita bisa banget ya kan. menderita banget. Hmm. Notabene Bloodline Rules bisa misalkan Cody kalau mau menang harus hitung sampai 100. Kalau di Roman Reigns 2 aja cukup gitu. Ini kan suka-suka mereka gitu kan. Iya, ceritanya gitu. Jadi buat gue tuh gini, gue sudah memprediksikan kalau The Rock ini akan menang. Ya menurut gue akan jadi lebih indah gitu nantinya. Karena buat gue prediksinya ini akan jadi match gore besok Gitu antara ya. Roman dan Cody. Jadi kayak Darah-darah total. darah-darah total segala macam. Mungkin kalau misalkan kita mau sangkut pautin sama cerita lain di luar wrestling, itu lebih kayak
David lawan Goliath, Daud Goliath mungkin dalam bahasa Indonesianya. Daud Hmm. Goliath atau mungkin kayak Rocky lah, yang kayak cerita Rocky tuh. Iya, Bukan Rocky The Rock gitu, tapi Rocky yang boxing gitu loh. iya. Yang baby face-nya itu kayak yang face-nya wah udah hampir pasti nggak mungkin menang, lama-lama ternyata menang Ternyata gitu. menang. Gue nggak tahu apa yang terjadi, tapi gue akan melemparkan sebuah bold statement. Gimana tuh? The Rock akan betray Roman Reigns besok. Menurut gue The Rock akan betray Roman Reigns. Iya, 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 Karena kan iya. di match ini kan sebenarnya udah di-planting. Roman Betul, Reigns betul, nggak betul. sengaja nge-spear The Rock, walaupun itu memang pure nggak sengaja karena dia mau nge-spear berdua, dua-duanya dorong satu sama lain, lepas The Rock yang kena gitu kan. Terus kayak dari yang sebelum-sebelumnya build up-nya The Rock lagi ngomong dipotong, Ya, terus di benar. knowledge yang kayak seorang The Rock lu suruh gitu sih lu boleh-boleh lu gitu loh. Ya menurut gua finally dia akan betray. Cuman maksud gue gini, planting seed di esok harinya gimana gue kurang tahu, tapi menurut gue Hmm. kalau gue akan jadi kreatif atau boleh prediksi, The Rock udah bantu sedemikian rupa, tapi Cody Rhodes-nya tenacity-nya itu benar-benar yang kayak wah itu orang gila lah, gue rela mati yang penting gue nggak kalah, mungkin sebegini. Jadi Hmm. frustasi The Rock-nya kayak udah frustasi mungkin dalam hati kayak masa lu gitu ya nggak bisa, lu mau segoblok apa gitu, akhirnya turun tangan Hmm. tapi tetap nggak bisa. Ternyata Drop-nya kepukul lagi, akhirnya Drop nggak terima ketika bangun. Ah. Ketika sadar mungkin kayak wah lu kampret lu ya gitu. Ini ya, staging besok Ya, nih ya kira-kira nih ya. ya itu menurut gue gitu. Tapi menurut lu Hmm. gimana? Maksudnya apa yang ada di pikiran lu? Gimana caranya Cody bisa menang gitu menurut lu? Atau mungkin lu akan Em, prediksi Cody nggak akan menang sama sekali mungkin. itu dia tuh. Em, dari build up-nya justru ya itulah kenapa ini akhirnya termasuk agenda kenapa berapi-apinya tuh bagus banget masalahnya dari yang kemarin yang The Rock mau ngomong habis itu dipotong udah ada bibit-bibitnya dan itu di-planting beberapa kali kan. Jadi Iya, iya, bisa iya. kemungkinan terjadi tuh besok gitu. Besok tuh The Rock betrayal tuh bisa terjadi. Oh, sama sebenarnya tadi kayak sempat ngomong kan gimana kalau Seth Iya, iya, Rollins yang gitu. betray segala macam gitu. Jadi ini tuh odds-nya tuh bisa banyak terjadi dan WWE yang hari ini itu bisa eksekusi semua dan mereka nggak Choose to not to do it gitu. Gue eh, milih gak usah gitu. mereka bilang nggak usah dan tapi sekarang bisa kejadian dengan WWE hari inilah gitu semenjak tidak ada Vince segala macam jadi makanya Apapun yang mereka bentuk hari ini, kayak kalau kata orang sky's the limit, bener-bener kita nggak tahu iya ceilingnya mereka apa besok, mereka tuh tapi butuh hanya di mana. ngelakuin itu sekarang tandanya memang eranya udah berganti gitu masalahnya Betul, jadi mereka harus betul, ngelakuin something extraordinary buat mark ya ini WrestleMania 40 ini titik balik gitu betul, 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 kreatif betul. baru arahan baru Nah, nah, Paul Leves in Hall of Fame, control, Paul Levesque betul. in Iya, control. Jadi ya kalau mau kasih surprise ya itu besok besok harus ya. dieksekusi. Gitu sih. Gokil sih. Iya, gila kita ngobrol sejam loh. Sudah Nggak nyangka sejam. loh. Jadi, Tapi gini, preview besok ya kita akan di episode berikutnya episode berikutnya ya, untuk untuk yang review yang besok. Tapi recap gini, besok. betul, recap besoknya. Tapi gini, sebelum kita tutup, itu gue pengen tahu juga gitu. Hmm. Kalau menurut teman-teman Nah, itu yang paling berkesan buat kalian tuh apa di hari pertama matchnya? Terus kayak kalau kalian harapan kalian sih mendengarkan gimana? sampai sini Ya, boleh tinggalin komen. Hmm. betul. Terus kayak harapan kalian di hari kedua itu apa gitu? Apa siapa yang menang? Atau mungkin spot crazy yang terjadi gitu? Atau mungkin kalian berharap seseorang bisa balik? Nah, return ya. Iya, 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 iya. Siapa tahu. Tolong ini tolong dikat kalau misalkan Brock Lesnar balik. Jadi gue bisa sombong gitu. Brock Lesnar akan kembali besok. Yoi. Oh, Mantap kan? kita bikin prediksi ini aja nih. Ntar kita cut nih. Stone Cold Prediksi liar balik. ya. Iya. Iya. Menurut lu Stone Cold balik ya? Stone Cold balik besok. Ngerecokin The Rock. Iya, Kan ngerecokin Roman, kan liar. ngerecokin Roman dong. Iya, ngerecokin Roman. Iya Ngerecokin kan? Roman. Kayak, Nah, kan liar kan? Kita bikin yang liar kan? iya kita bikin yang liar, Kenapa kita bikin liar.
lucunya nih ya, menurut gua Hmm. Brock Lesnar yang balik. Gua nggak tahu gimana caranya. Mungkin karena match terakhir dia bareng Cody dia respect, dia yang balik ngeracokin Roman. Yang dia punya histori, dia nggak suka sama Roman. Dia yang ngeracokin. Selama ini ketika orang bilang, kenapa Lesnar tidak main? Apakah dia dihukum? Oh tentu tidak. Dia main event sebenarnya. Dia masuk, datang, dibanting, F5, selesai. Semua orang kaget. Duh, kok bisa begitu? Bagus deh, ntar buat ini buat intro nanti. Itu gokil sih. Itu kalau sampai kejadian, pecah. Benar-benar buat gue pecah banget. Ya, iya udah. itu dulu kali Udah ya deh, di capek ngomongin. Ya, terima kasih kalau yang sudah melihat, apalagi Bung Okta yang ingin disampaikan di penutup. Buat gue gini, kalau teman-teman ngedengerin percakapan kita sampai di sini, terima kasih banyak. Kalau misalkan kalian ada masukan, tolong diberikan masukan, karena kita juga baru ngobrol pertama, mungkin apa yang bisa kita perbaiki, kita akan perbaiki gitu. Dan tapi sekali lagi, thank you so much kalian udah dengar sampai di sini. Kita really appreciate. Dan kalau misalkan kalian senang sama videonya, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe juga. Dari Bung Jack, gimana Bung Jack? Gua ya ini ya. Jadi namanya juga ngobrolin wrestling, sepengetahuan yang kita tahu dan se-excitement kita. Semoga excitementnya tuh bisa menular gitu. Karena nggak mungkin terjadi episode ini kalau kita sendiri tidak lagi excited sekali sama WWE Karena gitu. kan kita yang ngebawa suasana ya. Jadi Betul, kayak kalau betul. kita excited, penonton juga akan excited gitu. Semoga menular dan semoga tidak ada elitis WWE ya. Anda mungkin ya, maksud gue ini semoga yang muda-muda tuh bisa join into the culture juga sebenarnya. Jadi maksudnya Betul. nggak perlu dibilang lah umur kita berapa, yang jelas kita sudah menonton dari produk zaman dulu gitu. Jadi itu tidak perlu dibahas di sini gitu. Intinya semoga semuanya bisa bergabung lah. Terutama ya itu, mungkin kita nggak tahu sekarang demografinya yang nonton WWE itu sebenarnya siapa saja. Itu tadi kita tidak tahu sebenarnya yang akan menonton ini tuh siapa yang akan menonton ini. Betul. Tapi ya Siapa semoga tahu bisa ternyata di-enjoy. Betul. Oke, itu aja nih. See you berarti. Alright, see you.